Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M, kelas EL 4205, mata kuliah Studium General, ingin mendiskusikan tentang peluang inovasi startup di Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri dulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Skarsantia dengan NIM 11021940004. Perkenalkan, saya Raffi Ardiansyah Raihan dengan NIM 11021940022. Perkenalkan, saya Naufal Gani Ramadan dengan NIM 11021840007. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya diskusinya. Pertama-tama, saya mau bertanya dulu nih ke Bang Gani dan Raffi. Apa sih yang Abang sama Raffi ketahui tentang startup? Ya, silakan Raffi aja. Jadi. Baik, Bang. Kalau menurut saya, startup itu kan adalah perusahaan yang baru aja dibangun atau dalam masa rintisan yang masih dikembangkan. Nah, istilah startup ini kan kalau di Indonesia itu lebih dikategoriin sebagai perusahaan yang di bidang teknologi dan informasi yang berkembang di internet. Silakan. Mungkin kalau menurut aku sih, startup itu merupakan sebuah usaha yang baru dirintis atau baru dimulai. Nah, biasanya sih umurnya tuh nggak lama, biasanya tuh kurang dari 5 tahun. Nah, di startup itu sendiri tuh nanti dia itu kayak memiliki inovasi teknologi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada masyarakat. Oke, kalau dari aku sebenarnya gak jauh beda ya. Yang aku tahu startup itu benar perusahaan yang belum terlalu lama gitu berdiri, terus masih punya banyak kesempatan untuk berkembang. Tapi ini juga bergantung sama gimana cara pemiliknya buat mengelola si perusahaan itu gitu. Semakin kreatif si pemiliknya, semakin inovatif, itu pasti kesempatan buat berkembangnya itu semakin besar. Kayak gitu. Terus ini kira-kira Bang Gani sama Raffi tahu nggak gimana sih cara mendirikan startup tuh? Oke, mungkin aku tahunya itu sedikit ya. Misalkan kita ini biasanya ini membuat startup. Nah, yang pertama itu kita punya idenya dulu. Jadi kita punya idenya itu mau menyelesaikan apa. Nah, misalkan idenya itu udah ada, mungkin partner. Kita harus mencari partner yang kompeten untuk mendirikan startup itu. Jadi kita nggak sendirian gitu ngebangun ide yang akan dijual ke masyarakatnya. Kita itu masih butuh partner. Itu dari aku. Kalau menurut saya, eh, cara mendirikan startup itu yang pertama sih temukan ide bisnis yang benar yang Bang Noval bilang. Terus sama mau nambahin, kalau di startup itu kan pasti tidak terlalu banyak orangnya. Nah, itu juga sumber dayanya itu pasti harus memiliki kemampuan multitasking. Jadi mereka tidak menguasai hanya satu keahlian saja. Itu aja sih. Kalau aku cuman mau nambahin sedikit aja sih, benar. Awalnya pasti harus cari ide dan cari partner yang sepemikiran dan bisa diandalkan gitu. Tapi setelah itu yang jelas kita harus bikin bisnis plan untuk kedepannya, karena nggak mungkin kan kita melangkah tanpa rencana gitu. Terus kita juga harus cari investor, dan setelah memulai pun nggak bisa berhenti sampai situ aja usahanya gitu. Kita tuh kalau udah memulai sebuah startup, jangan sampai berhenti berinovasi, sama jangan gampang menyerah juga.
Selain itu harus bisa mengikuti tren yang ada dan menjaga hubungan baik dengan konsumen kita supaya startup yang kita buat itu bisa terus berkembang dari waktu ke waktu. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke topik utama kita ya. Apa saja sih peluang inovasi untuk membuat startup yang bisa diterapkan di Indonesia? Kalau menurut saya, selama masih ada permasalahan, maka peluang bisnis itu kan ada. Nah, di Indonesia sendiri itu startup biasanya kan pada aplikasi atau web gitu. Mungkin nanti bisa ke sektor lain seperti di luar negeri yang sangat beragam. Mau nambahin juga peluang di Indonesia itu sebenarnya tuh benar yang dikatakan Raffi, selama masalahnya itu masih ada, kita bisa berlomba-lomba untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan cara kita membuat sebuah startup. Nah, dengan membuat startup ini kita bisa membuat sebuah inovasi teknologi yang dapat menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, contohnya di sini kan pertanian, di bidang startup di bidang pertanian itu masih sedikit ya. Jadi bisa aja kita bikin inovasi itu, ya kita bisa manen padinya itu secara sistematis. Jadi itu bisa kita bikin aplikasinya itu ya waktu panen itu bisa diketahui berapa sih apa yang dipanen itu berapa. Jadi udah ada kayak datanya gitu bisa dikumpulin dalam sebuah aplikasi. Itu sih sebagai contoh peluang startup yang bisa diterapkan di Indonesia. Oke, aku pribadi setuju sih sama yang udah disampaikan sama Abang dan Raffi. Jadi kalau bicara soal peluang itu ya benar, balik lagi ke kondisi lingkungan pada saat itu. Apakah sedang ada masalah yang harus diselesaikan atau tidak gitu. Kalau misalkan ada masalah dan kita mendapatkan ide bisnis yang sesuai dan bisa memecahkan masalah tersebut, pasti peluang untuk berkembangnya dan terus berinovasinya itu pasti akan lebih besar gitu. Ada yang mau ditambahin lagi nggak nih dari Raffi atau Bang Gani? Cukup sih, itu aja udah cukup. Raffi ada? Mungkin cukup. Mungkin Oke, cukup. cukup ya. Dari aku juga udah nggak ada tambahan lagi. Kalau gitu bisa kita tutup diskusi hari ini. Makasih banyak buat Bang Gani dan Raffi yang udah hadir. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.